Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salam lagi ke selanjutnya sekian Mabok daging. mabok daging. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, terutama dan yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, serta nikmat panjang umur yang alhamdulillah karena nikmatnya lah kita bersama-sama kembali bisa menggugurkan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita setiap 2 minggu sekali yang memang jadwalnya malam Senin tapi ditarik ke malam Sabtu dikarenakan ada hal-hal kepentingan lainnya. Oh iya, ada undangan haul malam Senin itu ya di kediaman Bapak Dewan itu. Ya. Ini malam harusnya jadwalnya Ustadz Haji Abdul Ghafur ya. Beliau kelasnya kelas eksekutif, rada ribet juga, rada susah juga, banyak jadwal gitu ya. Jadi biarlah saya membadalin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan kita pulang semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ketika kita duduk di majelis ilmu ini tentu kita sudah mengetahui semuanya. Siapapun yang duduk di majelis ilmu tentu ketika keluar daripada majelis ilmu itu dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ngan rumos kita mah ya banyak dosa. Coba sekarang umur kita itu sudah berapa tahun? Ya. Sudah berapa tahun umur kita? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang di atas 50 tahun. Ada enggak? Yang 50 tahun ada? Ada. Ya. Pokoknya ketahuan aja. Kalau udah palanya udah ada hitam udah ada putihnya, ya. Tapi sekarang enggak yang tua aja, ya. Enggak yang tua aja palanya udah ada putihnya, enggak. Yang muda saja sekarang banyak. Ya, rata-rata. Kenapa? Bukan usianya yang tua, berarti memang dunia ini memang sudah tua. Memang sudah tua. Orang tua dulu, pemuda dulu, orang tua sekarang bisa mengalami hidup dari berbagai macam zaman. Yang tadinya tidak ada HP, zaman sekarang dia ngalamin HP. Yang tadinya tidak ada TV, sekarang ngalamin TV. Anak sekarang enggak ngalamin namanya sawah, enggak kan? Derep enggak, ngoyos enggak, ngegebot enggak. Itu anak sekarang tuh, ya. Coba anak kita diajak jalan-jalan, ya, nanya itu apa sih?
Pohon apa sih itu? Tanaman apa sih? Padahal mah tanaman padi. Itu berarti yang sekarang ngalamin berbagai masa-masa itu hidupnya betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan Allah. Berkah itu tadi apa sih? Kok setiap guru kita, kiai kita, ustadz kita tiap ngomong berkah. Berkah itu apa? Kalau di dalam hari rezeki berkah itu banyak ada lebihnya, sedikit ada sisanya. Itu dalam rezeki. Sekali lagi, banyak ada sisanya, sedikit ada lebihnya. Nah berarti kita tinggal hitung-hitung aja. Tiap kali Allah berikan rezeki kepada kita, banyak ada sisanya enggak? Kalau memang tidak ada sisanya, berarti tidak ada keberkahan. Itu. Kalau sedikit ada cukupnya, ya. Insya Allah. Itu namanya berkah di dalam rezeki. Kalau di dalam ibadah, berkah itu ziyadatul khair, tambah apa? Kebaikan. Jadi semakin ke depan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ibadah kita tambah baik, tambah rajin. Jangan kemarin kita ngaji, besok enggak, baik enggak? Ora. Ya kalau memang minggu yang kemarin kita taklim, minggu yang akan depan taklim lagi, berarti alhamdulillah ada peningkatan. Kalau minggu kemarin taklim sekarang tidak, berarti ada kekendoran, berarti tinggal introspeksi. Itu kalau dalam sholat mah ditambah, ya, bukan bilangan rokaatnya ditambah, nanti dibilang aliran sesat, ya. Jadi yang awalnya tidak ada sholat qobliyah ditambah sholat qobliyah. Setelah sholat fardu ditambah dengan sholat ba'diyah, itu ada peningkatan. Sebab sholat qobliyah dan ba'diyah itu kaitannya sangat erat dengan sholat fardu. Itu. Andai kata sholat fardu kita kelupaan umpama, nah terus ditambah dengan sholat yang rukunnya ditambah dengan sholat qobliyah, insya Allah pahalanya sama. Itu, ya, qobliyah dan ba'diyah itu namanya peningkatan. Itu berarti ziyadatul khair, kedepannya semakin bertambah, bukan kedepannya makin berkurang. Itu kata Rasul, siapa orang yang kedepannya itu semakin baik, maka dia semakin beruntung. Kalau kedepannya semakin buruk, lebih baik dari kemarin, maka dia semakin merugi. Kalau bilang Rasul untung dan ruginya tentunya ini masalah dunia dan di akhirat. Itu udah mah kita di dunia capek, Pak, ya. Udah kita di dunia capek, berangkat pagi pulang malam kerja, ya, ibadah ditinggal, tidak ada nilai plusnya di hadapan Allah. Memang pergi keluar rumah mencari nafkah itu ibadah, pahala juga besar di hadapan Allah. Kenapa? Sebab mencari rizki kita untuk anak istri yang jadi ataupun bekal untuk ibadah. Sedikit kita berikan sama istri, insya Allah nilai pahalanya besar di hadapan Allah. Tidak ada nilai plusnya kalau misalnya kita tidak dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Ibadah kan ada dua, ya, ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia melalui perantara manusia. Itu mana contohnya mahdoh? Sholat, Allah yang nilai, bukan manusia. Sah tidaknya sholat itu bukan manusia yang nilai. Itu
Diterima dan tidaknya bukan manusia yang nilai. Yang menentukan tata cara sholat siapa? Manusia dalam ilmu fikih. Kita ikutin aturan. Yang menerima sholat dan tidaknya sholat kita itu yaitu Allah. Itu. Makanya dianjurkan kita menuntut ilmu supaya ibadah kita benar di hadapan Allah, jangan ngasal-ngasalan itu ya. Melalui pelantara manusia mana? Itu kemarin berkurban ya. Manusia, perintah Allah pelantara manusia. Sejarahnya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam, anaknya Ismail. Pokoknya kalau berbicara tentang kurban tidak terlepas daripada kisah cerita Nabi Ibrahim alaihi salam itu. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita berkurban? Saya belum berkurban secara kambing, secara sapi, saya belum itu. Tapi insya Allah kalau berkorban hal-hal yang lainnya, insya Allah saya pernah. Nanti saya bahas. Korban perasaan tiap tahun. Kalau mau korban, lihat orang korban tiap tahun kayaknya. Kalau korban perasaan mah ya gitu. Ngan urang ngan bisa iraha aing gitu. Itu. Nah, jadi hikmah daripada kurban ibadah mahdoh, ibadah kuerau mahdoh itu buat kita apa? Jangan kurban, jangan. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Nalkiram Ustaz Abdul Ghafur ya. Nabi Ibrahim bisa Nabi Ibrahim itu bisa merelakan, mengikhlaskan, menerima perintah Allah yang pada hakikatnya itu melawan hawa nafsu. Nah, kita semua Ibrahim zaman sekarang. Kita semuanya pemimpin di dalam rumah tangga. Kita Ibrahim, coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ismail itu anak kita. Harta itu Ismail kita. Kedudukan itu Ismail kita. Motor itu Ismail kita. Duit itu Ismail kita. Bisakah kita mengorbankan untuk kemaslahatan agama? Tuh, zaman sekarang. Anak yang paling kita sayangi Ismail kita. Ini mah boro-boro Ismail, kotak lewat ke di hareupeun mata kotak masjid beureum. Beremah itu istighfar, astagfirullah. Lila banget ini. Mang Jaim. Mana Ismail kita? Keikhlasan kita. Itu. Kita ini Ibrahim. Harta Ismail kita. Jabatan Ismail kita, motor Ismail kita, rumah Ismail kita, suatu saat akan diambil sama Allah. Ikhlas enggak? Bini Ismail kita. Kalau enggak Allah ya, kalau dia yang enggak ninggalin kita yang ninggalin dia, itu bini. Iya. Kahayang nari yang ditinggalin mah buru-buru nih ya, insya Allah ya, kesempatan yang akan datang kita bahas lagi. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan daripada momen Idul Adha itu ya. Mudah-mudahan kita minta juga pertemukan dengan tahun yang akan datang juga itu. Jangan Idul Fitri aja, pokoknya seterusnya lah. Semua jemaah di sini semuanya sehat semua lah. Panjang umur, berkah rezeki, itu mudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, berhubung guru kita sudah datang, berarti double nih ya. Double ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.